Namun beberapa menit setelah ia mulai ngerekam, sesuatu yang aneh terjadi. Oke guys, balik lagi di konten terjadi horor. Seperti biasa, kita mau nyeritain lagi cerita horor dari teman-teman kita yang pastinya udah ngirimin lagi kisah mistis, kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja lanjut ke ceritanya. Jadi cerita ini datang dari salah seorang konten kreator yang bernama Riko. Riko baru aja membeli kamera baru dan ingin membuat vlog horor di rumahnya yang berada di pinggir kota, di salah satu pinggir kota di kota besar. Rumahnya memang sudah agak tua, tapi dia merasa nyaman-nyaman aja dan ya merasa tempat ini fine lah gitu, nggak ada kejadian atau pengalaman apa gitu. Cuman ada beberapa spot ya, mungkin ruangan yang menurut dia tuh cocok buat dijadiin tempat horor gitu lah, buat dia bikin vlog, bikin videonya. Kemudian pada malam pertama, Riko memutuskan untuk merekam video horor di ruang tamu. Ia menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Namun selama beberapa menit, tidak ada hal yang aneh terjadi. Kemudian suasana rumah juga cukup sunyi. Hanya terdengar suara angin yang masuk melalui celah jendela. Namun beberapa menit setelah ia mulai ngerekam, sesuatu yang aneh terjadi. Riko mendengar suara tawa yang sangat jelas berasal dari belakang. Suara itu bukan suara biasa, tapi suara tawa yang mengerikan, seolah-olah seorang sedang menertawakan dia. Awalnya Riko berpikir itu hanya suara dari video yang dia tonton pas waktu sebelum memulai vlognya, atau mungkin suara dari luar rumah. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Kemudian Riko mematikan kamera dan berpaling ke arah suara itu. Tapi tidak ada apapun dan tidak ada siapapun di ruang tamu itu. Hanya gelap yang mengisi sudut ruangan. Kemudian setelah itu Riko mulai merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk melanjutkan rekaman meski sedikit ragu. Saat kamera kembali dinyalakan, suara tawa itu terdengar lagi. Begitu jelas dan memakan telinga. Tapi anehnya, suara itu tidak pernah tertangkap di kamera. Seolah-olah suara itu berasal dari ruangan yang tak terlihat. Kemudian Riko mulai berpikir, apakah ada sesuatu yang aneh dengan rumahnya? Lalu dia memutuskan untuk mengedit video itu, berharap bisa melihat atau mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat video tersebut diputar kembali, suara tawa itu tidak pernah muncul di rekaman. Meskipun Riko jelas mendengarnya secara langsung saat merekam. Dia mencoba merekam lagi di hari berikutnya, berharap bisa menangkap suara itu dengan lebih jelas.
Dan kali ini dia menyiapkan lebih banyak peralatan seperti mikrofon untuk memastikan suara apapun yang terekam yang terdengar bisa terekam. Namun meskipun dia sudah lebih siap, suara tawa itu tetap tidak muncul di rekaman. Kemudian keheranan Rico ini semakin bertambah hingga dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Dia menghubungi seorang paranormal yang sering diajak berbincang tentang kejadian-kejadian aneh. Kemudian paranormal itu mengatakan bahwa suara tahu yang tidak terekam di kamera itu bisa jadi berasal dari entitas yang menginginkan perhatian, atau ada sesuatu yang lebih misterius yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Lalu paranormal tersebut memberitahu Rico bahwa kadang-kadang roh atau entitas lain dapat memanipulasi teknologi di sekitar kita, termasuk perangkat rekaman. Suara itu bisa ada tetapi tidak terekam karena energi yang kuat. Rico pun semakin merasa terancam dan akhirnya mencari cara untuk menenangkan energi itu. Kemudian Rico mencoba berbagai cara untuk membersihkan rumah itu dari gangguan. Tapi suara itu tetap terdengar. Tawa itu semakin sering terdengar. Dan kali ini Rico bisa mendengar bahkan tanpa menyalakan kamera sekalipun. Rico semakin yakin bahwa ada sesuatu di rumah itu yang tidak bisa ia tangkap dengan mata atau kamera. Di rumah si Rico itu? Ya, di rumah si Rico-nya. Kemudian akhirnya Rico memutuskan untuk berbicara langsung dengan entitas itu, meminta penjelasan mengapa suara tawa itu terus mengganggunya. Ternyata entitas itu adalah seorang pria yang dulunya tinggal di rumah tersebut dan meninggal tragis setelah menghabiskan hidupnya dalam masa kesepian. Tawa yang terdengar adalah cara roh itu untuk menarik perhatian dan menunjukkan bahwa ia masih ada di sana. Kemudian setelah berbicara dengan entitas itu, Rico sedikit lega. Suara itu akhirnya berhenti dan rumah itu kembali terasa normal. Namun pengalaman ini mengajarkan Rico untuk lebih berhati-hati dalam melakukan eksplorasi horor dan selalu memikirkan energi yang ada di sekitar kita. Jadi kesimpulan mana itu? Nggak ada yang bersuara gitu. Tangkap itu. Ya, jadi cuma suara doang. Jadi juga ini ya paranormal activity-nya. Ya. Iya, dia teh kenapa sengaja nge-vlog horor di tempatnya gitu, kemudian Ya. sebelumnya udah ada kemudiannya. Ya kan balik lagi kayak tadi, jadi si suasana rumahnya tuh cocok lah gitu buat dia bikin vlog, bikin konten-konten horor. Tapi sebelumnya juga nggak tahu gitu bakal ada itu kemudian sih. Mungkin kayaknya nggak expect dia tuh bakal muncul suara-suara kayak gitu. Tapi si suara-suara itu tuh jelas ngomong naon Ketawa. Nggak ketawa. Tapi tadi ada interaksinya. Ya. Diajak ngobrol. Ya. Sempat diajak bukan bersosialisasi. Ya berdialog lah sama penghuni itu. Ya katanya biasanya mah kan ku kameranya ya. mati baliknya kebalikannya. Ya, jadi katanya tadi kan kata paranormal tuh kayaknya ada sebuah energi dan kadang entitas lain kayak gitu tuh biasanya memanipulasi. Jadi kadang dia tuh pengen eksis tapi tanpa ada
yang tahu lah gitu. Ya contohnya kayak tadi, jadi nggak kedengaran dari kamera, nggak ketangkap dari kamera. Kadang juga, kadang juga sering ngalamin juga kan kalau kita kadang ngedengar suara apa gitu, tapi kalau sengaja ngerekam atau apapun nggak ada gitu. Kadang suka adalah gitu. Rekornya. Jadi nggak tanpa disengaja gitu, tiba-tiba kayak gitu. Tapi kalau misalnya kasih kirim video atau suaranya kan ke lewat email lebih seru ya. Ya karena tidak ada tadi kan. Udah sempat kehapus gitu. Bukan Enggak ketangkap, jadi pas begitu syuting teh kedengar suara ketawa, tapi pas dia pasang rekaman Ya, pas ada langsung rekam mulai kan ke play rekaman suara ketawa teh nggak ada. Jadi awal nyata. Jadi si Roko tuh awalnya pengen nangkep suara atau gangguan apa lewat kameranya, cuman gak berhasil. Jadi di luar itu malahan diganggunya tuh, di luar apa konten-kontennya gitu. Jadi setelah dia ngerekord, tiba-tiba langsung muncul suara gitu. Jadi jadinya tuh jatuhnya kayak yang apa ya? Ya mungkin ya kayak itu lah, sulit diprediksi kalau kejadian-kejadian kayak gitu mah kan. bisa juga katanya ini rekaman alam ya, yang Manipulasi itu. iya ya mungkin Iya. ada sih. Dia mungkin salah satu cerita horor dari salah satu teman kita, Riko, yang bisa ngejelasin lah buat teman-teman yang tahu apa maksudnya gitu ya, cerita dari Riko. Mungkin ada yang boleh tahu, boleh di komen. Oke, itu aja mungkin cerita horor dari kita. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya masih di Terjadi Horor.